Ibu rumah tangga kaya dari Texas ini menabrak dan membunuh seorang pria dengan Porsche yang melaju kencang saat kadar alkohol dalam darahnya hampir 4 kali lipat dari batas legal. Tapi dia mencoba berargumen bahwa sepatu desainer miliknya yang harus disalahkan. Kasusnya baru berakhir dengan putusan dan hukuman mengejutkan. Bukan hanya itu, kejutan terbarunya adalah dia mengungkapkan kepada juri bahwa dia sedang hamil. Kami membahas kasus yang disajikan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Christina Chambers memakai pembelaan unik dalam kasus di mana jaksa punya kadar alkohol dalam darah dan video menunjukkan dia mengendarai Porsche dengan kecepatan tinggi hingga menabrak pria yang terpental 30 kaki. Sebelum membahas putusan dan hukuman Christina Chambers, saya akan jelaskan dulu bagaimana cerita ini sampai di sini. Chambers tidak bekerja, namun menikah dengan manajer dana lindung nilai. Dia tidak bekerja, tapi bisa dibilang dia memang tidak perlu bekerja. Dan tampaknya dia menjalani kehidupan mewah. Dan rupanya juga kehidupan yang sembrono. Hingga tanggal 19 April 2023. Pada malam itu di Houston, Chambers pergi keluar bersama teman-temannya dengan mobil sport barunya seharga $100.000. Suaminya yang membelikan mobil itu untuknya. Sekarang, kelompok itu makan malam, mereka minum-minum. Jaksa menyatakan Chambers, pengemudi, telah minum setidaknya 6 gelas sebelum mengemudikan mobil sport itu. Chambers dan teman-temannya memutuskan pulang sekitar pukul 2.35 pagi. Jadi mereka masuk ke dalam Porsche itu, dan tampaknya dalam perjalanan pulang, Chambers memutuskan ingin menunjukkan kepada teman-temannya apa yang bisa dilakukan mobil ini di jalan terbuka. Nicholas McMullen, 33 tahun, sedang mencoba peruntungan di kencan pertamanya. Dia juga mengakhiri malam itu, dan dia serta pasangannya memutuskan ingin mencari camilan sebelum pulang ke rumah. Jadi mereka pergi ke toko donat. Dengan donat dan kopi di tangan, McMullen dan pasangannya sedang berjalan kembali ke mobil mereka ketika itu terjadi. Ini adalah video yang ditampilkan di pengadilan. Menurut K. Shou, video ini tidak menunjukkan momen tabrakan, tetapi memperlihatkan sebuah Porsche yang diduga melaju lebih dari 70 mil per jam menabrak McMullen dan membuatnya terpental hingga 30 kaki ke udara. Sekarang, menurut Houston Chronicle, wanita yang sedang berkencan dengannya mengatakan semua ini terjadi begitu cepat, sehingga ketika dia berbalik untuk memperingatkan McMullen agar menyingkir, dia sudah tidak ada di sana. Dia ingat merasakan sesuatu menyentuh pinggulnya, hanya itu. Pecinta musik 33 tahun itu meninggal di lokasi kejadian. Pengemudi Porsche itu tentu saja adalah Christina Chambers. Dia ditangkap 1 jam setelah kecelakaan itu. Menurut Chronicle, catatan medis menunjukkan kadar alkohol dalam darahnya sekitar 4 kali batas legal. Bahkan 1 jam setelah semua ini terjadi, jaksa menyatakan mereka menggeledah mobil Porsche dan menemukan kantong kecil kokain di dalamnya. Christina dinyatakan positif kokain, namun ia mengaku itu akibat pemakaian beberapa malam sebelumnya, bukan malam itu. Chambers ditangkap dan didakwa pembunuhan tanpa sengaja. Dia dijamin $50.000 seminggu setelah ditangkap dan bebas hingga sidang. Beberapa hari setelah jaminan ditetapkan, suaminya yang manajer dana lindung nilai menggugat cerai. Perceraian itu selesai pada Februari 2024, namun keduanya tampaknya belum benar-benar berpisah karena Chambers kini hamil. Saya akan membahasnya lebih lanjut nanti. Penuntut punya saksi atas kecelakaan ini, termasuk wanita yang berkencan dengan McMullen saat dia tertabrak. Mereka memiliki catatan medis yang menunjukkan Chambers diduga mabuk saat kecelakaan. Jadi pertanyaan besarnya adalah, apa pembelaannya? Nah, Chambers berargumen bahwa sebenarnya bukan menyetir atau minum-minum yang harus disalahkan, tapi sepatu desainer yang dia pakai di kakinya. Dia sedang memakai sepatu Louboutin, itu adalah sepatu dengan sol merah. Harganya bisa mencapai ribuan dolar. Pengacara pembelanya berargumen bahwa hak sepatunya tersangkut di pedal gas Porsche, dan itu membuat kendaraan tersebut menabrak McMullen. Bukan hanya itu, pengacaranya juga mengklaim bahwa kecelakaan ini terjadi di salah satu tikungan paling berbahaya di Houston, di mana sebelumnya sudah pernah terjadi beberapa kecelakaan parah di kota itu.
Juri tidak percaya argumen Chambers yang menyalahkan sepatunya. Mereka menyatakan dia bersalah atas pembunuhan tanpa sengaja, dan itu adalah dakwaan di Texas yang bisa dihukum antara 2 hingga 20 tahun penjara. Dan minggu ini, dalam tahap penjatuhan hukuman, juri berunding selama 6 jam, dan mereka menjatuhkan hukuman penjara 11 tahun dan 14 hari kepada Christina Chambers. Itu untuk menghormati ulang tahun korban. Nicholas McMullen lahir 14 November. Lalu ada kejutan lain dalam cerita ini, dan itu terjadi saat penjatuhan hukuman. Chambers mengonfirmasi bahwa dia sedang hamil 4 bulan. Dia mengatakan bahwa dia tidak sengaja hamil untuk mencoba mempengaruhi persidangan atau tahap penjatuhan hukuman. Tapi dia sudah menghadapi tuduhan ini sejak tahun 2023. Ayah dari bayi itu adalah suaminya yang menceraikannya tak lama setelah kecelakaan itu. Dan sekarang tampaknya bayi itu akan lahir di penjara saat dia menjalani hukumannya. Proses hukum kasus ini belum selesai. Keluarga McMullen juga telah mengajukan gugatan perdata yang dijadwalkan akan disidangkan pada musim semi tahun depan. Gugatan itu tidak hanya menyalahkan Chambers atas kecelakaan tersebut, tetapi juga mantan suaminya yang menurut jaksa telah membelikan Porsche itu untuknya. Pengacara Chambers menyatakan suaminya membelikan mobil itu karena mereka sedang menyelesaikan masalah rumah tangga. Keluarga McMullen menuntut lebih dari $1 juta dalam kasus ini, yang akan diputuskan juri di pengadilan perdata. Bersama kami dari Texas, Bridget Williams, pengacara persidangan dan mantan jaksa penuntut akan membahas kasus ini. Terima kasih telah hadir. Sungguh menyedihkan memikirkan pemuda ini yang baru keluar untuk kencan pertama dan semua yang terjadi. Dan sekarang, wanita yang bertanggung jawab, Christina Chambers, telah dijatuhi hukuman 11 tahun dan 14 hari. Rentang hukumannya bisa antara 2 hingga 20 tahun. Apa pendapatmu tentang keputusan juri yang memberikan hukuman ini? Menurutku seperti yang kamu bilang, rentangnya adalah antara 2 sampai 20 tahun untuk kasus pembunuhan karena mabuk ini. Mereka memutuskan angka di tengah-tengah, menurutku itu sudah tepat. Mungkin memang butuh waktu lama bagi mereka untuk memutuskan angka tertentu itu. Lalu memutuskan itu berdasarkan tanggal lahirnya, menurutku itu adalah sesuatu yang tepat untuk kasus ini. Rentang hukuman selama 2 tahun atau bahkan masa percobaan. Terkadang saya sering bisa mendapatkan masa percobaan. Itu memang kadang terjadi. Atau seseorang bisa saja mendapat hukuman hingga 20 tahun. Menurutku keputusan mereka memilih hukuman di tengah sudah tepat. Seberapa umum hukuman seseorang memiliki makna simbolis seperti ini? Dia lahir pada tanggal 14 November. Jadi dia akan menjalani hukuman selama 11 tahun dan 14 hari. Itu umum terjadi setiap kali masuk Anda pergi ke juri, itu biasanya untuk hukuman. Karena maksud saya, itu bukan sesuatu yang dilakukan oleh kebanyakan orang di masyarakat sepanjang waktu. Mereka tidak, Anda tahu, duduk di kursi juri. Mereka tidak mencoba memikirkan, Anda tahu berapa lama seseorang harus di penjara. Setiap kali Anda menghadap juri untuk hukuman, mereka mencari hal yang bisa bermakna simbolis bagi korban atau keluarganya. Biasanya. Tapi kayak Anda Court Party Ham, umumnya mereka mungkin sudah memiliki angka-angka tertentu, biasanya berdasarkan berbagai faktor dari kasus tersebut. Christina Chambers, dan hal ini tidak diizinkan untuk disebutkan selama persidangan, tapi dia sedang hamil 4 bulan. Kecelakaan ini terjadi tahun 2023, sejak bebas dengan jaminan, dia sudah hamil. Dan masuk akal untuk berpikir bahwa bayi ini akan lahir di Departemen Pemasyarakatan Texas. Dia bilang kehamilannya tak sengaja. Bagaimana kehamilan seseorang dalam situasi seperti dia mempengaruhi hukuman yang mungkin dia terima? Nah, itu bisa saja menjadi sesuatu yang dibahas bukan pada fase menentukan bersalah atau tidak, tapi hanya sebagai faktor dalam penentuan hukuman jika hal itu disampaikan kepada juri agar mereka mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan. Jadi adalah yang bisa dipertimbangkan oleh juri saat mereka mencoba menentukan berapa tahun hukuman yang seharusnya dia terima. Jadi itu adalah sesuatu yang bisa diputuskan nanti. Namun itu bukan sesuatu yang harus mereka pertimbangkan. Itu bukan sesuatu yang wajib mereka lakukan. Mereka hanya bisa melakukannya jika mereka memilih untuk melakukannya.
Pengacaranya telah meminta masa percobaan untuk hal ini. Apa saja yang termasuk jika dia dalam masa percobaan? Saya rasa masuk akal jika ada rasa frustrasi dan kemarahan dari masyarakat. Melihat hukuman yang ia terima, maksud saya betapa mabuknya dia dan mengambil nyawa pemuda ini meski tanpa niat. Tapi Anda tahu itu sudah terjadi. Apa saja yang terlibat bagi pengacara pembela yang memutuskan apa yang akan mereka ajukan dan minta kepada hakim, itu akan masuk akal. Apa strategi di balik itu? Setiap kasus itu berbeda-beda, tergantung pada kasusnya masing-masing. Well, kalau usually adalah klien saya kan saya kita akan membiarkan Polri. Dia belum pernah punya catatan kriminal sebelumnya, jadi kita mulai dari situ. Dia belum pernah punya riwayat kriminal sama sekali. Ini hanya kejadian satu kali saja. Dia sedang keluar bersama teman-temannya dan dia bisa direhabilitasi, dia bisa mengikuti beberapa jenis kelas, dia bisa menjalani perawatan. Mungkin bahkan dalam beberapa keadaan kami memiliki terapi rawat jalan. Kadang-kadang ada juga terapi rawat inap. Ada begitu banyak pilihan berbeda, opsi yang tersedia untuk masa percobaan yang bisa diminta oleh pengacara pembela agar hakim memberikannya kepada klien. Ya, jadi itu restriction pada hakim untuk menentukan apakah itu ya atau tidak setelah melakukan percakapan dengan jaksa. Jika mereka tetap menolak, biasanya proses dilanjutkan ke persidangan. Bagaimana proses jika dia melahirkan saat di penjara? Apakah ada prosedur khusus terkait kehamilannya? Dia akan menerima perawatan medis di penjara dan kemudian melahirkan bayi ini yang saya kira akan diberikan kepada anggota keluarga di luar? Itu benar sekali. Di stasiun Comrade dari Fairway of Negro bagian Texas, de menepiskan perawat medis maya seperti individu lain yang berada dalam tahanan negara. May tested selama dia Syah melahirkan di anak tersebut akan diberikan anak itu akan diberikan kepada ayahnya jika ada, atau jika ayahnya tidak diketahui maka kepada anggota keluarga lain atau ke layanan penitipan anak. Dan Anda bisa membayangkan seperti apa pengalaman itu? Saya tahu dia secara hukum sudah bercerai dari suaminya yang mengajukan perceraian tak lama setelah kecelakaan pada tahun 2023. Tapi dia adalah ayah dari bayi ini. Dan mereka hampir setengah jalan menjalani kehamilan itu. Sejauh pembelaannya, dan ini mendapat banyak perhatian karena dia memang mabuk seperti yang ditunjukkan oleh hasil toksikologinya. Beberapa obat ditemukan di mobil, dia mengaku tidak memakainya saat itu. Dia juga menekan gas penuh di Porsche. Pengacaranya berargumen dia sedang memakai sepatu desainer itu. Sepatunya tersangkut di pedal gas sehingga terjadi kecelakaan. Bagaimana pendapatmu soal pembelaan itu? Intinya mabuk dan pembunuhan tak sengaja, ada dua aspek di situ kan. Jadi yang pertama adalah negara harus membuktikan bahwa orang tersebut memang mabuk. Dan kita sudah melewati batas itu, kadar mabuk di atas 0,08. Atau mereka kehilangan fungsi mental atau fisik normal. Dia 3 kali batas legal, jadi kita tak perlu bahas poin kedua, karena dia sudah di atas 0,08. Oke, berikutnya, apakah keracunan bisa menyebabkan kematian orang lain akibat kecelakaan atau kesalahan? Jadi dia bisa saja dalam keadaan mabuk. Tapi kalau keracunan itu tidak menyebabkan kematian orang lain, secara teknis itu berarti dia tidak bersalah. Ya, jadi itulah kenapa dia menggunakan pembelaan ini untuk mengatakan, ya itu karena sepatunya, bukan karena dia mabuk. Ya, dia tidak bilang dirinya tidak mabuk, hanya menegaskan mabuknya tak menyebabkan kematian orang lain. Jadi menurutku itu adalah pembelaan yang kreatif. Namun juri tetap tidak mempercayainya kan. Jadi firm beristri hanya bisa melakukan sebatas itu dalam situasi ini. Dan menurutku memang begitu. Itulah alasan dibalik apa yang dia lakukan. Saya tahu, saya membaca beberapa laporan dari pengadilan bahwa dia, kamu tahu, memberikan pernyataan dampak dan telah meminta maaf kepada keluarga McMullen atas apa yang terjadi. Dan katanya, jika dia bisa bertukar tempat, dia akan melakukannya. Seberapa sering pernyataan-pernyataan seperti itu yang menunjukkan penyesalan? Meskipun dia tampaknya tetap bersikeras bahwa itu adalah karena hak sepatunya. Bagaimana hal itu bisa memengaruhi keputusan juri tentang hukuman apa yang akan dia terima?
Pernyataan seperti itu akan sangat berpengaruh. Karena biasanya yang terjadi adalah orang tersebut memohon dan benar-benar meminta pengampunan serta menunjukkan penyesalan mereka. Kepada juri, mereka menunjukkannya kepada keluarga korban dan pada dasarnya hanya menunjukkan bahwa ini adalah sebuah kecelakaan. Ya, ini adalah kesalahan gue. Saya tidak bermaksud melakukannya, tapi berdasarkan faktor yang telah dipresentasikan, ini lebih ke perilaku ceroboh, bukan? Jadi hal itu bisa menjadi pertimbangan. Mereka tidak harus mempertimbangkannya. Satu mereka bisa jika mereka mau, tapi itu bukan tetap sesuatu yang wajib untuk dipertimbangkan. Kalau berkata baiklah, hukumanmu dikurangi jadi masa percobaan, meski sebenarnya tidak wajib dilakukan. Itu hanyalah sesuatu yang bisa dicoba oleh penasihat pembela untuk berusaha mengurangi faktor hukuman pada tahap tersebut. Kita telah melihat banyak kasus di mana hakimlah yang membuat keputusan setelah seseorang dinyatakan bersalah tentang hukuman apa yang akan dijatuhkan. Dalam kasus ini, itu adalah juri. Mereka berunding selama 6 jam untuk menentukan hukuman apa yang akan dijatuhkan kepadanya. Apa yang menentukan apakah keputusan akan dibuat oleh hakim atau juri? Keputusan menjalani tahap hukuman di depan hakim atau juri sepenuhnya ada pada penasihat pembela. Seringkali, ketika Anda memiliki sesuatu yang sangat didasarkan pada emosi kasus seperti itu, saya biasanya akan memilih hakim untuk menentukan hukuman. Karena, seperti yang kita bicarakan sebelumnya, juri terdiri dari individu-individu acak dari masyarakat kita kan, yang duduk di juri ini. Mereka sangat dipengaruhi oleh emosi ketika harus memberikan hukuman seperti yang baru saja kita bicarakan. Mereka memberikan hukuman berdasarkan hari ulang tahun korban. Jadi jika sesuatu sangat dipengaruhi emosi, biasanya kita serahkan pada hakim. Jika kita hakim memberikan hukuman tertentu untuk pelanggaran tertentu setiap saat, maka kita akan menyerahkannya kepada hakim untuk itu. Atau jika kita tahu bahwa hakim memberikan hukuman yang berbeda-beda tergantung pada perasaan mereka hari itu, maka mungkin kita memilih juri, itu benar-benar tergantung situasinya. Semua tergantung pada kasusnya masing-masing. Ada gugatan perdata yang diajukan oleh keluarga korban terhadap Chambers dan persidangannya akan berlangsung pada musim semi. Sekarang, setelah dia dinyatakan bersalah, bagaimana hal itu memengaruhi jalannya proses perdata tersebut? Jadi dalam kasus kematian yang tidak wajar, mereka mencoba mendapatkan asuransi dari orang yang bersalah. Jadi terhadap Chambers. Jadi asuransi mobilnya. Dan mereka mengajukan kasus kematian yang tidak wajar terhadap asuransi mobilnya. Jadi kasus pidana karena sekarang sudah ada vonis bisa dijadikan bukti dalam kasus perdata, dan biasanya ketika ada vonis mengemudi dalam keadaan mabuk, hanya mengemudi dalam keadaan mabuk saja bisa meningkatkan ganti rugi menjadi apa yang kita sebut kelalaian berat dalam perkara perdata. Itu berarti kamu bisa meminta 3 kali lipat dari kerugian ekonomi saat ini. Dan jadi hal itu bisa sangat mempengaruhi kasus perdata, di mana mereka bisa meminta ganti rugi tambahan. Dan suaminya, mantan suaminya secara hukum, tapi sekali lagi ayah dari anak yang sedang dikandungnya, dia juga sedang digugat oleh keluarga tersebut. Karena dialah yang kabarnya membeli mobil Porsche yang dikendarainya pada malam saat semua ini terjadi. Argumennya cukup kuat bahwa dia membeli mobil itu untuk istrinya dan dia yang membiayai karena saat itu istrinya tidak bekerja. Seberapa kuat argumen bahwa dia bertanggung jawab atas kejadian ini? Menurutku itu agak dipaksakan, tapi mereka tetap melibatkan dia karena seperti yang kamu bilang, dia yang punya uang. Sebagian besar waktu, saat kami menangani kasus kematian tidak wajar atau cedera pribadi terkait kendaraan, asuransi mobil mereka biasanya hanya tersedia dalam kelipatan 30, 50, atau 100 ribu. Kecuali itu adalah polis komersial, ini bukan polis komersial, ini hanya polis asuransi kendaraan biasa. Saat itu terjadi, mereka akan mencari uang tambahan untuk dituntut. Jadi jika Jitsi yang punya uang, mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk memasukkannya dalam gugatan. Namun hakim pengadilan perdata yang akan memutuskan apakah mereka terlalu jauh atau tidak. Atau jika ada cukup bukti untuk mengatakan ya, dia bisa dikaitkan dengan kasus ini. Untuk memastikan dia terlibat di Dia menceraikannya tak lama setelah kejadian ini pada tahun 2023.
Apakah itu memberikan perlindungan baginya secara hukum? Apakah itu mempengaruhi kemungkinan mereka menuntutnya? Atau apakah itu berdampak pada proses hukum ini? Tidak, jadi faktanya adalah apakah dia yang membeli Porsche itu? Apa hubungannya dengan hari kejadian tersebut? Pada hari itu, apakah dia pemilik Porsche itu? Apakah mobil itu miliknya? Apakah dia memberikannya pada wanita itu dan tahu wanita itu sering minum? Of course, your nose tidak pakai narkoba, Augustus Museni. Jadi saat dia menceraikannya nanti, itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Jadi dia akan masuk penjara sekarang. 11 tahun dan 14 hari. Seberapa besar kemungkinan dia akan menjalani hukuman penuh 11 tahun dan 14 hari di penjara? Tergantung. Seringkali ini kasus lama, kita nggak tahu berapa lama dia ditahan sebelum bebas dengan jaminan. Perfect lain akan memberikan pengungkapan hukuman sesuai dengan jumlah hari yang sudah dijalani di penjara. Jadi mereka akan mulai dari situ. Dan kemudian jika dia masuk penjara, dia memiliki perilaku baik, hal-hal seperti itu, dia bisa mendapatkan pembebasan bersyarat lebih awal. Ada berbagai faktor di sana. Seringkali kebanyakan orang tidak menjalani hukuman hari demi hari, hari demi hari. Dan satu pertanyaan lagi, saya lupa untuk menanyakan. Mengenai standar pembuktian dalam gugatan kematian yang salah, apa yang secara spesifik harus dibuktikan oleh keluarga untuk membuat Chambers dinyatakan bersalah atau bertanggung jawab, atas kematian Nicholas McMullins? Jadi perbedaan antara kasus perdata dan kasus pidana. Dalam kasus pidana kita berbicara tentang niat, bukan? Kita membahas apakah kita memenuhi faktor-faktor ini. Dari dalam perkara perdatanya kita bicara kelalaian. Ini kecelakaan, bukan sengaja terjadi tapi tetap terjadi. Itulah alasan kita punya asuransi. Karena asuransi digunakan saat terjadi hal yang tidak kita inginkan. Itu adalah sebuah kecelakaan, itu adalah sebuah kesalahan. Dan jadi mereka harus membuktikan bahwa memang karena dia yang mengemudi sehingga menyebabkan kematian atau melukai orang lain itu adalah sebuah kecelakaan. Jadi batasannya tidak terlalu tinggi. Yang jawab mungkin sudah diterima. Jadi menurut saya kasus perdata ini tidak selalu tentang tanggung jawab. Sekarang ini tentang ganti rugi. Dan kita akan lihat bagaimana ini berkembang ke depannya. Kasus yang sangat menyedihkan ya. Pemuda ini baru keluar untuk kencan pertama, lalu nyawanya hilang, dan hidup orang berubah. Terima kasih Bridget Williams, pengacara persidangan dan mantan jaksa, sudah meluangkan waktu di Law and Crime. Terima kasih sudah mengundang saya. Itu saja untuk On The Case dari Law and Crime. Berlangganan di YouTube dan Spotify. Saya Chris Stewart. Sampai jumpa di lain waktu.